Para sahabat, setelah saya menyajikan kuliah metodologi penelitian seri 3 yang berbicara tentang problematisasi, sekarang saya akan meneruskan kuliah metodologi penelitian untuk tema konseptualisasi. Dalam peta jalan penelitian, konseptualisasi itu mengikuti problematisasi. Ini saya sengaja memilih konseptualisasi yang itu bisa disamakan tapi juga bisa dibedakan dengan teorisasi, atau orang sering menyebut landasan teori, kerangka konseptual, atau tinjauan pustaka. Kalau yang terlalu formal itu harus pakai subjudul tinjauan pustaka. Padahal sebenarnya di dalam setiap uraian itu selalu mengandung tinjauan pustaka. Bahkan di dalam latar belakang itu juga mengandung tinjauan pustaka atau literatur review yang saya sebut dengan kaki menginjak pundak untuk mengambil posisi yang berbeda, bahkan juga novelty atau kebaruan dalam penelitian. Nanti itu akan saya uraikan apa perbedaan konseptualisasi dan teorisasi, dan saya akan uraikan mengenai komponen-komponen di dalam konseptualisasi. Seperti biasa saya akan memulai dengan review atau dengan overview terhadap para peneliti baik mahasiswa maupun dosen ketika melakukan konseptualisasi. Saya ingin mengatakan bahwa para peneliti di dalam melakukan konseptualisasi itu selalu gagap, sulit, salah kaprah, dan gagal. Gagal dalam melakukan konseptualisasi. Memang ini kesalahannya berlapis-lapis, bermula dari latar belakang di periode problematisasi. Orang mengalami kesulitan atau tidak tepat atau salah di dalam melakukan problematisasi, baik menguraikan latar belakang maupun perumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Sebagai contoh yang sudah saya sampaikan, misalnya begini pertanyaannya ya. Bagaimana strategi promosi desa wisata? Bagaimana proses pembentukan BUMDesa? Bagaimana implementasi program dana desa? Bagaimana implementasi peraturan daerah bla 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 di Kabupaten X misalnya? Atau bagaimana implementasi program padat karya tunai desa? Kesalahan yang sering muncul ya, karena ini memang sudah salah, maka konseptualisasinya juga tidak duduk, tidak ketemu. Yang terjadi adalah kumpulan atau clipping definisi. Jadi judul-judul di dalam kata-kata di dalam judul penelitian, baik itu skripsi maupun tesis itu didefinisikan. Misalnya strategi didefinisikan, apa itu strategi, nanti mengutip, dan itu sudah turun-temurun. Jadi cuma mengutip skripsi atau tesis yang sudah ada. Demikian juga ketika orang meneliti dengan tema implementasi juga tinggal copy paste saja di skripsi atau tesis yang sudah ada. Lalu promosi didefinisikan. Lalu desa wisata juga didefinisikan. Jadi itu semuanya begitu, tergantung judulnya. Nanti kata-kata dalam judul itu didefinisikan. Sama ketika misalnya orang meneliti tentang kebijakan pemerintah desa di dalam mengembangkan pasar desa. Itu semuanya didefinisikan, kebijakan didefinisikan, pemerintah desa didefinisikan. Lalu cara membuat teorisasi itu mengutip aturan, ya, mengutip pasal-pasal dalam aturan. Saya katakan ini bukan teori ini.
Ya, jadi ini bisa dimanfaatkan sebagai data, tetapi sebenarnya bisa juga kalau itu ada konsep-konsep penting di dalam undang-undang atau di dalam regulasi, itulah yang kemudian bisa dieksplorasi misalnya begitu ya. Tapi ini sudah salah kaprah kalau orang melakukan konseptualisasi itu hanya kumpulan definisi. Jadi ini hanya untuk memandu kegiatan penelitian di lapangan. Jadi kalau misalnya strategi atau kebijakan itu kira-kira apa sih data yang akan dicari berdasarkan komponen-komponen dalam konsep kunci itu. Dan kemudian nanti yang terjadi adalah praktek metode. Jadi penelitian itu hanya praktek metode untuk mengantarkan komponen-komponen atau indikator di dalam definisi itu. Itu saya kira kesalahan yang sudah turun-temurun. Orang tidak bisa melakukan elaborasi lebih lanjut terhadap konsep itu, baik itu dalam bentuk klasifikasi atau tipologi, dan lebih jauh lagi yang jadi persoalan, konseptualisasi yang gagal itu ketika tidak menghadirkan perspektif ya, atau pendekatan atau perspektif yang itu berguna untuk pembentukan pengetahuan. Justru perspektif ini yang selalu saya katakan ini menjadi komponen yang paling penting dalam pembentukan pengetahuan atau research, mencari kembali. Justru perspektif itu yang kita hadirkan, kemudian bisa kita kritisi atau kita review, dan kita bisa mengambil perspektif yang lain atau memodifikasi perspektif yang sudah ada, dan itu menghasilkan apa yang disebut dengan novelty atau kebaruan. Nah, oleh karena itu penelitian yang sudah-sudah itu penelitian yang salah kaprah, atau lebih tepatnya tidak bisa disebut sebagai penelitian, itu hanya bisa disebut sebagai pencarian temuan atau data, itu tidak punya sumbangan terhadap pembentukan pengetahuan. Dan karena tidak memberikan sumbangan, tidak ada novelty, maka dia amaliyahnya juga lemah, rekomendasinya juga sangat lemah. Kalau katakanlah temuan di lapangan itu, desa wisata itu kurang memanfaatkan media sosial, paling banter rekomendasinya adalah sebaiknya pengelola desa wisata itu memanfaatkan media sosial untuk promosi. Paling ya gitu-gitu saja. Itu tidak perlu penelitian. Itu rekomendasi itu memang ya penting juga. Tetapi kalau penelitian kan bukan seperti itu. Karena bagaimanapun yang namanya desa wisata itu kan ada persoalan yang begitu kompleks, seperti yang sudah saya sampaikan di dalam pembicaraan saya mengenai problematisasi. Jadi poin saya di situ ya, jadi ini konseptualisasi yang salah gitu, dan itu sudah terulang-ulang. Jadi dosen maupun mahasiswa itu sulit untuk bikin konseptualisasi gitu ya. Apalagi kalau pertanyaannya sangat terbuka gitu. Misalnya tentang judulnya pengelolaan keuangan desa. Nanti apa sih yang mau dicari? Kalau pertanyaannya hanya misalnya bagaimana tata kelola pengelolaan desa misalnya, pengelolaan keuangan desa misalnya. Kan orang harus menemukan paling tidak tipenya seperti apa sih, dan tipe itu harus sudah bisa dimunculkan di latar belakang. Misalnya begini, pengelolaan keuangan desa bersifat teknokratik, itu harus sudah bisa dikatakan di latar belakang. Jadi tata kelola yang teknokratik itulah yang kemudian menjadi poin penting, menjadi posisi studi ini gitu. Jadi posisi yang nanti teknokratik itu kan nanti bisa dibedakan, nanti di dalam konseptualisasi bisa dibedakan dengan model-model yang lain, entah itu tata kelola yang oligarkis, tata kelola yang birokratik, tata kelola keuangan yang populis misalnya.
Ya, tetapi di awal harus sudah bisa mengatakan. Jadi kalau di latar belakang masalah kita tidak punya posisi atau menginterpretasi terhadap fakta yang nanti menjadi titik pijak studi, maka konseptualisasinya akan lemah sekali, akan gagal dan sulit itu. Jadi itu yang terjadi, dan ada juga konseptualisasi itu yang buletnya minta ampun ya, berputar-putar, tapi ini yang intinya itu nggak jelas. Padahal ini panjang banget ini. Jadi kalau orang nulis skripsi atau tesis itu kerangka teorinya itu panjang banget, tapi nggak jelas apa sih yang mau dijawab, apa yang mau diarahkan itu tidak tampak. Jadi clarity-nya itu, kejelasannya itu kurang. Ya, nah oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan berbicara itu bagaimana toh kita melakukan konseptualisasi, ya. Dan yang awal juga, apa perbedaan antara konseptualisasi dan teorisasi, lalu review literatur atau tinjauan pustaka. Sekali lagi, kalau itu mengikuti rezim formal, judulnya itu tinjauan pustaka, tapi isinya kerangka konseptual. Mau begitu juga nggak apa-apa, toh yang penting itu hanya untuk mensiasati administrasi. Judulnya tinjauan pustaka, ya, tetapi ada dua isinya itu. Pertama ya berkaitan dengan konseptualisasi, yang kedua itu literatur review. Atau literatur review dulu baru konseptualisasi. Literatur review itu kan mengkaji atau melihat kembali studi-studi sebelumnya yang berbicara tentang objek yang sama atau terkait deh gitu ya. Misalnya studi tentang transisi demokrasi misalnya, ya itu kan banyak sekali itu tema-tema studi para ahli yang berbicara tentang transisi itu di review, dipetakan, dikritik, lalu peneliti menghadirkan posisi baru, cara pandang baru, entah itu nanti pada sisi perspektif atau temuan variabel yang itu berpengaruh terhadap transisi demokrasi. Misalnya contohnya begitu. Jadi yang mau saya katakan bahwa literatur review itu akan selalu ada, terutama di bab 1 itu ya, baik itu di latar belakang masalah maupun di konseptualisasi, itu akan selalu ada. Jadi ya itu sama dengan ada tesis, antitesis, lalu muncul sintesis. Jadi peneliti itu hadir itu itu tadi ya, menunjukkan antitesis terhadap tesis-tesis yang sudah ada. Kalau orang ditanya what is your thesis gitu, apa tesis Anda, apa argumen Anda, itu karena didasarkan pada literatur review. Ya, jadi poinnya di situ itu sama dengan latar belakang masalah juga begitu. Nah ini kalau tinjauan pustaka. Nah lalu apa perbedaan antara konseptualisasi dengan teorisasi? Ini berkaitan dengan teori. Ya, teori itu definisinya macam-macam, tapi pada intinya ya teori itu adalah ini ya rangkaian kalimat panjang gitu ya. Nanti bisa yang paling awal itu argumen-argumen kunci yang menghubungkan dua variabel atau lebih sebagai alat untuk analisis terhadap fenomena sosial. Ya, jadi misalnya, contohnya misalnya begini, fenomenanya kemiskinan. Lalu teorinya bisa macam-macam, ada teori budaya atau teori kultural, atau teori struktural gitu, atau teori institusional. Misalnya ya, contoh. Jadi teori kultural itu mengatakan begini bahwa kemiskinan itu disebabkan karena kebudayaan. Contoh itu namanya teori. Orang miskin karena malas, bodoh, tidak bekerja, itu namanya budaya. Ini budaya yang lama ya, budaya yang lama. Tapi kalau teori budaya yang baru itu lebih kritis melihat bahwa
Ya, kemiskinan itu diproduksi oleh penanggulangan kemiskinan. Jadi melalui diskursus, bahasa, wacana-wacana yang mengarah pada penanggulangan kemiskinan itu diperhatikan oleh teori budaya. Yang sangat berbeda dengan ketika misalnya Oscar Lewis itu meneliti tentang 5 keluarga di kota Meksiko. Jadi kebudayaan kemiskinan. Buku yang terkenal yang diberikan kata pengantar oleh Profesor Parsudi Suparlan. Ada juga teori struktural. Teori struktural itu melihat kemiskinan itu dari struktur sosial, struktur ekonomi gitu. Jadi artinya kemiskinan itu disebabkan oleh struktur penguasaan, kekayaan, tanah dan sebagainya yang timpang misalnya gitu ya. Jadi dengan kata lain ini bukan kemiskinan tetapi pemiskinan karena struktur yang timpang. Itu namanya teori. Bisa juga institusional. Orang miskin itu karena negara tidak hadir, misalnya itu institusional. Orang miskin itu terjadi karena kebijakan yang miskin. Ya, misalnya kayak proyek miskin kebijakan. Nah, itu institusional. Ya. Itu teori itu seperti itu. Jadi ada argumen-argumen kuncinya yang kemudian setiap teori itu punya kristalisasi pendapat yang kemudian sering disebut sebagai parsimoni. Parsimoni itu beda dengan testimoni. Kalau testimoni kan orang bercerita panjang ya. Nah, kalau parsimoni itu kalimat pendek. Misalnya tidak ada kelas menengah, tidak ada demokrasi, tidak ada pemimpin kuat, tidak ada reformasi. Itu namanya parsimoni ya, yang menembus ruang dan waktu. Itu sering disebut sebagai nomotetik ya. Nomotetik itu ada hukum-hukum umum general yang bisa digunakan sebagai struktur teori dan itu menembus ruang dan waktu. Jadi mau digunakan 50 tahun yang lalu dengan sekarang ya masih sama. Mau digunakan di pelosok desa dengan di belahan dunia yang lain itu juga sama, itu namanya parsimoni. Nah, teori itu ada level, ada tingkatannya. Biasanya hanya ada 2 tingkatan, tapi saya tambah menjadi 3 ya. Ada grand theory, ada middle range theory, ada low level theory. Ya, yang grand itu yang besar. Yang itu sudah mapan, itu argumen-argumennya sangat parsimonis tadi. Misalnya tadi, teori budaya itu yang tadi sudah saya sebut, teori struktural, teori Marxis. Teori Marx itu selalu sering dikutip orang melihat apapun, mau melihat negara, mau melihat ekonomi, mau melihat kapital, melihat kemiskinan, melihat ketimpangan, itu nama Marx ini sering dikutip. Itu namanya grand theory. Ini yang sudah istilahnya sudah mapan, besar sekali ya. General, besar, parsimonis, nomotetik begitu. Ada juga misalnya teori Weberian misalnya, yang relevan dengan pendekatan atau paradigma institusionalisme tadi. Jadi dalam teori besar ini, itu yang paling penting misalnya begini, ini yang sering digunakan untuk kerangka teori ya. Kalau orang misalnya meneliti lalu subjudulnya itu kerangka dasar teori atau landasan teori, maka konsekuensinya dia harus menghadirkan grand theory atau teori besar ya. Nah, salah satu ciri khas dalam teori besar adalah paradigma. Paradigma itu yang gede ya. Tadi paradigma struktural, paradigma plural, paradigma elitisme misalnya. Jadi itu lama-kelamaan memang nggak menarik. Banyak orang kalau mau meneliti ke desa, ke daerah, orang Jawa bilang mari mati ya. Mari mati itu ya pokoknya ya gitulah. Gitu-gitu terus pokoknya membawa teori elit.
atau elitisme. Jadi misalnya ngomongnya begini, ya desentralisasi itu tidak akan berhasil karena dirampas oleh elit lokal. Dana desa itu tidak akan berdampak baik karena elit capture. Nah, itu namanya paradigma elitisme namanya. Ya. Kalau Marx pakai kelas. Ada rakyat jelata, ada rakyat jelita. Jadi ini gede banget ya. Itu namanya paradigma. Paradigma itu bisa macam-macam. Tadi ada strukturalisme, ada kulturalisme, ada Marxis, ada Weberian, ya, ada elitisme, ada pluralisme. Pluralisme itu misalnya begini, kalau melihat negaranya korporatis misalnya, ya, kan ada banyak teman yang sering menulis korporatisme negara di medan desa. Nah, dia sedang pakai pluralisme. Ya, pluralisme itu artinya begini, bahwa kekuasaan ini model Amerika ya, kekuasaan itu menyebar. Jadi pemerintah itu hanya menjadi pengatur. Jadi kalau ada fakta yang berbeda dengan fitur mengenai pluralisme, maka itu akan dilihat sebagai keganjilan atau negatif begitu ya. Ya, ini misalnya ngomong tentang korporatisme negara, berarti dia pluralis. Atau dia ngomong mengenai politik dinasti atau family state gitu ya. Ini konsep-konsep kunci yang diturunkan oleh teori besar bernama pluralisme. Kalau elitisme tadi suka memunculkan elit capture, elit predator, kemudian apalagi ya, oligarki ya, yang paling terkenal oligarki. Nah, itu elitisme. Nah, dinasti itu sama ya. Dinasti itu tadi pakai pluralisme. Kalau pakai kacamata mereka, ya ini ganjil ini. Jadi politik hanya dikuasai oleh keluarga atau oleh negara gitu ya. Tapi kalau oleh elit beda lagi. Jadi pakai elitisme. Ini teori yang sudah mapan, itu paradigma, ya. Itu paradigma itu beku. Jadi kalau terus-menerus diproduksi, dia mengalami involusi. Dia tidak akan bisa novelty. Itu banyak sekali orang menggunakan teori elit itu ya. Dan oligarki itu kemana-mana ya gitu. Jadi ini nggak ada sumbangannya. Baik itu sumbangan teori maupun sumbangan perubahan. Jadi misalnya ngomong tentang studi tentang money politics gitu ya. Ada yang pakai ini ya, misalnya seperti para peneliti mana ya, siapa ya, Edward Aspinall, terus Warren Baron Scott atau siapa namanya, orang Leiden itu ya. Itu kan pakai itu ya, money politics, elit. Terus ada satu konsep lagi namanya klientelisme. Jadi klientelisme itu lawan pluralisme tadi ya. Pluralisme itu lawannya klientelisme, kemudian korporatisme, dinasti gitu. Nah, itu keganjilan yang disukai mereka, dikaji, nanti dicarikan datanya gitu. Jadi sumbangan teorinya sudah nggak ada dan nggak punya sumbangan perubahan gitu ya. Jadi mereka melihatnya dari sudut Amerika, sudut pluralisme itu. Jadi mereka nggak melihat dari sudut mereka. Ya, ini kan biasa ya. Jadi maksud saya kan seperti politik uang itu, lalu mereka mengatakan, oh ini politik uang ini merusak demokrasi misalnya, gitu. Nah, kalau saya mengatakan bahwa oh politik uang ini adalah sebuah ini ya bentuk negosiasi rakyat terhadap elit. Jadi ini kan soal cara membuat bunyi kan, membuat argumennya kan begitu. Ya, makanya kalau pluralisme yang seperti itu saya sudah nggak begitu tertarik. Pakai elit itu sudah nggak begitu tertarik karena memang teorinya sudah involutif, sudah jalan di tempat. Kemudian yang kedua, dia tidak kontekstual, tidak melihat konteks, tidak melihat sudut pandang aktor-aktor yang sedang diteliti. Jadi mereka bukan sebagai subjek yang merdeka, yang otonom, tetapi ya
menjadi objek yang dikonstruksi oleh peneliti. Kemudian juga tidak punya sumbangan perubahan. Ya, paling banter hanya mengatakan ya daerah ini nggak akan berubah kok, desa ini nggak akan berubah kok. Kalau hanya dikuasai oleh dinasti, ya, oleh klientelisme, oleh korporatisme, atau yang satunya oleh oligarki. Ya gitu-gitu. Mereka kalau meneliti itu ya itu hafalan itu. Jadi orang-orang hebat yang kerjaannya menghafal itu begitu. Teorinya sudah itu ya. Jadi itu namanya namanya grand theory. Nah, kalau saya menghindari ya, kenapa saya lalu kalau berpikir ya termasuk hari ini, sekarang ini saya ngomongnya konseptualisasi bukan teorisasi. Jadi saya sudah meninggalkan ini grand theory. Bukan berarti saya nggak bisa grand theory, ya bisa lah gitu ya. Tetapi yang penting untuk pengembangan pengayaan pengetahuan, pembentukan pengetahuan itu kita bergerak pada level kedua yaitu middle range theory. Teori yang berskala menengah, ya. Kalau ya kalau yang grand itu kan ngomongnya paradigma. Kalau konseptualisasi dengan bekerja pada middle range theory itu dia bekerja pada perspektif. Jadi paradigma perspektif. Jadi perspektif itu bisa mengkritik paradigma yang besar, bisa memodifikasi, bisa menguraikan sisi-sisi yang itu tidak tidak ada atau tidak dihadirkan oleh teori besar, ya, tidak dihadirkan oleh teori besar itu lalu ya perspektif itu, gitu. Jadi artinya begini, misalnya teori besarnya atau paradigmanya institusionalisme, ya. Nah, tapi ini bisa diturunkan pada middle range. Misalnya begini. Teori transisi ya, teori transisi itu bisa level middle range-nya banyak sekali itu. Jadi misalnya bagaimana mengkaitkan antara krisis ekonomi, krisis legitimasi, dan keruntuhan otoritarianisme itu middle range. Atau misalnya begini, buku Mengapa Negara Gagal, karya Daron Acemoglu dan James Robinson. Jadi dia orang pluralis itu ya, orang pluralis. Tetapi dia menurunkan paradigma pluralis, dia diturunkan pada middle range. Dia melihat misalnya kalimatnya begini bahwa ya negeri bangsa yang makmur atau sebaliknya yang miskin itu karena persoalan institusi ekonomi politik, ya. Ini middle range. Institusi politik, institusi ekonomi politik dia bagi dua. Ada yang inklusif, ada yang ekstraktif. Yang inklusif antara lain sentralisme politik. Jadi menemukan konsep-konsep atau variabel yang itu novel atau baru. Yang kedua, struktur politik yang beragam. Misalnya begitu ya. Jadi kita menemukan konsep-konsep yang lebih bervariasi, tidak hanya ngomong elit capture, oligarki, dinasti itu terus itu ya. Nah kalau middle range itu bisa lebih kaya. Bisa misalnya begini, saya mengambil teori middle range dari Charles Tilly bernama ini ya, contentious politics, politik pertarungan. Saya gabungkan dengan teori reformasi, lalu saya memunculkan struktur teori middle range bernama contentious reform. Jadi artinya saya melihat reformasi itu tidak semata-mata kisah sukses beserta variabel-variabelnya, tapi ini ada konjungtur, ada fluktuasi yang itu sangat menarik dan kontekstual, sehingga saya melihatnya ini ya. Jadi tidak semata-mata parsimoni ya. Ini kan kalau misalnya begini nih,
Consensus politics akan menghasilkan namanya consensus reform. Itu struktur eksplanasinya begitu. Tapi di tengah ini itu ada ada banyak konsep, ada banyak variabel yang itu bisa kita identifikasi secara lebih baik. Tentu memperhatikan konteks, ya. Jadi teori middle range itu akan begitu. Nah, ini memang nanti bisa kita urai lebih jauh, akan saya berikan contoh pada lain kesempatan. Jadi middle range-nya kayak apa? Tetapi saya kira tadi saya sudah bisa menguraikan, ya. Ya sama tadi misalnya kalau ini teori institusionalisme melihat kemiskinan, institusionalisme melihat reformasi, institusionalisme melihat tentang negara gagal misalnya gitu. Intinya menemukan konsep atau variabel-variabel yang lebih beraneka ragam lah, lebih bervariasi gitu. Nah, itu namanya middle range. Dan poin yang mau saya katakan bahwa penelitian yang bisa memperkaya, mengembangkan middle range itu ilmu itu akan menjadi lebih kaya. Dia tidak akan mengalami involusi atau mengalami anomali atau krisis. Tetapi kalau penelitian itu hanya di middle range theory yang konsep-konsep yang dihadirkan hanya ITA itu saja, hanya implementasi itu terus, hanya elit terus, maka dia akan mengalami involusi. Jadi ilmu itu enggak berkembang, tidak kontekstual, dan nanti dampaknya dia tidak punya daya amaliah atau relevansi empirik yang memadai itu. Ya, ini middle range. Kemudian kalau yang low level itu, yang low level itu ini ya, misalnya ini loh, variabel-variabelnya langsung kelihatan. Misalnya judul skripsi itu pengaruh ya kepemimpinan, partisipasi, komunikasi terhadap keberhasilan pembangunan desa. Nah, itu saya sebut low level itu. Jadi artinya orang itu sudah mengumpulkan beberapa variabel, tapi itu malah teori karena nanti argumennya itu jelas, konsep-konsepnya jelas. Ada kepemimpinan, ada partisipasi, ada komunikasi, ada keberhasilan pembangunan desa. Meskipun pembangunan desanya tidak berhasil, ya. Jadi ini maksud saya yang ini itu lama, ini dihindari ini. Yang low level ini maksud saya dihindari saja. Termasuk yang grand ya. Nah, oleh karena itu kenapa saya mengambil tema konseptualisasi, saya mengajak para pemirsa, para sahabat itu mari kita bergerak pada. Tetapi yang mau saya katakan, teori level rendah atau low level teori itu mending, lebih baik daripada kumpulan definisi. Yang tadi saya kasih contoh pada tema strategi promosi desa wisata. Ya, low level itu lebih baik ya. Jadi kalau strategi promosi desa wisata itu bukan struktur teori, bukan struktur pengetahuan. Itu hanya kegiatan, struktur kegiatan. Misalnya nanti akan membuat temuan, peneliti akan membuat temuan bahwa misalnya begini, penggunaan media sosial itu menjadi strategi utama dalam promosi desa wisata di desa X. Nah, itu namanya struktur kegiatan atau temuan gitu ya. Kan tentu ini ada beberapa strategi ya, tetapi berdasarkan temuan peneliti itu media sosial itu menjadi strategi yang paling utama, paling efektif untuk menarik wisatawan. Ya, itu namanya bukan struktur teori itu namanya. Ya. Nah, sebaliknya yang low level teori tadi ya, pengaruh ya, itu yang model lama tahun 80-an dulu. Meskipun sudah ditinggalkan, tetapi dia lebih baik. Pengaruh kepemimpinan, partisipasi dan komunikasi terhadap keberhasilan pembangunan desa. Meskipun ini
sangat positivis. Model dulu itu juga copy paste gitu ya. Kalau dulu orang nulis skripsi itu kan ada 3 judul skripsi itu ditemukan variabel-variabelnya, nanti dicomot sana comot sini sehingga kelihatannya beda. Yang skripsi A pakai partisipasi, komunikasi, kepemimpinan gitu. Nanti yang lain lagi koordinasi misalnya, motivasi gitu ya. Itu namanya low level. Tapi itu sekali lagi jauh lebih baik karena ini ada hubungan antar konsep. Ya. Ada konsep kepemimpinan, partisipasi, komunikasi, dan pembangunan desa. Nah, kalau yang strategi promosi desa wisata yang sekarang udah banyak sekali ya, dan tema-tema sejenis termasuk tadi implementasi gitu ya, atau upaya atau proses, itu tidak ada struktur teorinya. Nah, sekali lagi para sahabat, mari kita kembangkan ke level yang middle range. Lalu bagaimana kita melakukan konseptualisasi dengan middle range teori gitu. Nah, ini pekerjaan yang berat saudara-saudara gitu ya. Karena itu kita memang harus banyak berlatih. Banyak membaca, melakukan literatur review, yaitu gunanya literatur review itu di situ gitu. Dan dulu waktu saya skripsi S1 itu sudah melakukan itu. Saya membaca berkali-kali buku Profesor Mokhtar Masud yang bertitel Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru. Ya. Kan problemnya di buku itu sudah jelas, problem statement atau pertanyaan penelitiannya sudah jelas. Mengapa gitu ya? Mengapa otoritarianisme bangkit? Ya. Lalu yang kedua, bagaimana karakteristik otoritarianisme? Itu. Nah, lalu yang dilakukan oleh Profesor Mokhtar Masud adalah ini, melakukan literatur review terhadap berbagai perspektif yang menjelaskan mengenai kebangkitan atau yang relevan dengan kebangkitan otoritarianisme. Jadi misalnya memulai dengan debat antara sejarawan Hari Julian Benda dengan ilmuwan politik Herbert Reed misalnya. Jadi misalnya Hari Benda mengatakan bahwa otoritarianisme itu ya itu pengulangan dari dulu itu misalnya. Misalnya gitu. Jadi bukan hal yang baru kalau ada otoritarianisme gitu ya. Dan kemudian itu banyaklah pendapat-pendapat yang dikutip lalu ada perspektif komparatif juga untuk menemukan variabel mengapa otoritarianisme muncul. Satu, kehendak untuk melakukan stabilitas politik. Itu middle range ya. Kemudian yang kedua, ada kehendak untuk melakukan mengejar orientasi ekspor. Kapitalisme. Lalu yang ketiga dukungan internasional. Nah, ini dukungan internasional ini satu variabel yang tidak dikaji oleh para ilmuwan lain, termasuk Guillermo O'Donnell ketika dia mengkaji munculnya otoritarianisme di Amerika Latin. Jadi itu contohnya begitu ya. Jadi menemukan, ini bergerak di middle range, menemukan beberapa konsep yang kira-kira itu baru, relevan, penting gitu. Sama juga ketika saya melakukan eksplanasi atau melakukan kajian tentang transisi demokrasi gitu ya. Pertanyaannya kan mengapa transisi demokrasi Indonesia baru terjadi setelah Soeharto jatuh? Mengapa tidak tahun-tahun sebelumnya? Bagaimana karakteristik
jalur dan karakter transisi demokrasi Indonesia. Apakah ada perbedaan antara satu rezim dengan rezim yang lain dalam transisi demokrasi? Lalu kerangka konseptual yang saya sampaikan ya, saya memulai dengan konsep transisi dan demokrasi itu. Ini konsep dasar. Terus kemudian ada jalur transisi. Kemudian yang kedua, saya menyampaikan ini ya, uraian mengenai tipe rezim dan transisi. Tipe rezim dan transisi ini ternyata beda-beda antara rezim otoritarian birokratik dengan rezim patrimonial. Nah, konteks Indonesia saya sebut patrimonial itu berbeda, dan saya memodifikasi beberapa studi yang pernah dilakukan di Afrika. Itu ada beberapa tipikal ya, ada beberapa tipikal. Ini loh transisi dalam rezim patrimonial itu seperti ini gitu. Jadi umumnya diawali dengan krisis ekonomi, misalnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, saya menguraikan tentang perspektif. Jadi subjudulnya menjelaskan transisi demokrasi. Nah, itu ada berbagai perspektif, ada perspektif budaya, ada perspektif kontingensi elit gitu. Nah, lalu itu saya uraikan, saya kritik gitu. Lalu saya menguraikan mengenai perspektif konjungtural yang saya kaitkan dengan tipe rezim neo-patrimonial. Sehingga lalu tersusun satu rangkaian argumen bahwa transisi demokrasi dalam rezim patrimonial itu dimulai dengan krisis basis material. Yang kedua, krisis basis material itu akan menyebabkan krisis legitimasi. Yang ketiga, dua itu menyebabkan keretakan elit. Yang keempat, ada gerakan orang banyak, gerakan massa gitu ya. Jadi ini saling terkait gitu. Jadi 4 variabel itu bisa menyebabkan transisi menuju demokrasi. Ini contohnya begitu, itu namanya middle range yang bergerak pada perspektif gitu. Nanti juga tema-tema yang lain juga bisa. Misalnya begini, ngomong tentang pemetaan partisipatif yang sudah saya kasih contoh sebelumnya. Studinya menggunakan pintu masuk pemetaan partisipatif. Lalu perihal studinya adalah pembentukan negara. Jadi ini pemetaan partisipatif itu ya hanya sebagai arena saja, hanya sebagai tunggangan untuk pembentukan negara. Nah, oleh karena itu konseptualisasi yang dihadirkan itu adalah konsep pembentukan negara itu. Ya. Jadi bisa diuraikan pembentukan negara itu macam-macam gitu. Tetapi si penulis, si peneliti, pembentukan negara itu tidak harus melalui itu ya, melalui urbanisasi misalnya, atau melalui pembentukan birokrasi konstitusi gitu ya. Tapi pembentukan negara itu bisa menggunakan cara participatory development. Nah, dari pembangunan yang partisipatif nanti bentuk konkretnya adalah pemetaan partisipatif itu bisa dilakukan. Nah, nanti uraiannya bisa banyak ini. Jadi bisa melalui teritorialisasi. Itu ada literatur yang bisa dirujuk gitu ya. Jadi komponen pembentukan negara itu ya tadi satu melalui teritorialisasi. Kedua, melalui pembangunan partisipatif. Kemudian yang ketiga, melalui struktur kemitraan atau apalah. Jadi komponen-komponennya diuraikan yang
itu menunjukkan perbedaan dengan studi-studi sebelumnya. Kalau studi sebelumnya ngomong, misalnya satu studi meletakkan pembentukan negara itu pada sisi urbanisasi, satu poin. Yang kedua, pembentukan negara itu dengan hukum dan birokrasi. Nah, ini yang ketiga. Jadi novelty-nya itu di situ. Oh, ada teritorialisasi, ada partisipasi, ada kemitraan dan sebagainya gitu ya. Tapi intinya ya itu intinya bukan untuk memberikan akses bagi masyarakat, bukan, tetapi untuk memperkuat negara, menyerap berbagai unsur masyarakat itu ke dalam tubuh negara. Ya. Jadi itu contohnya begitu. Itu nanti itu bisa diuraikan lebih panjang ya, karena ini studinya bukan eksplanasi, maka pertanyaannya bukan mengapa tadi, tetapi berorientasi untuk melakukan text description atau deskripsi yang lebih mendalam yang nanti menguraikan banyak gitu ya. Bagaimana omongan, pembicaraan, praktek gitu ya. Praktek-praktek entah itu pengukuran, pemetaan dan sebagainya itu mengarah pada pembentukan negara. Ya, meskipun kalau kita mengacu pada James Scott, ini negara yang disederhanakan, negara yang mengalami simplifikasi karena negara itu hanya berhubungan dengan pemetaan, dengan pengukuran, jadi bukan pergaulan hidup bersama. Nah, memang ini nanti akan mengarah gitu ya, terkait karena itu perspektif setelah tadi ya. Jadi maksud saya begini, jadi konseptualisasi ini pertama menghadirkan konsep kunci atau konsep utama. Ya, kalau tadi transisi demokrasi sudah saya kasih contoh ya, itu kan konsep utama ini. Konsep utama ini yang itu menjadi pertanyaan penelitian. Jadi misalnya bagaimana transisi demokrasi, bagaimana pembentukan negara, mengapa otoritarianisme hadir, bagaimana karakteristik otoritarianisme itu konsep kuncinya itu. Nah, konsep kunci ini di dalam konseptualisasi itu kita hadirkan. Otoritarianisme itu apa sih? Apakah bentuk-bentuknya itu beragam? Oh, ternyata beragam. Ada yang model otoritarianisme birokratik, ada yang otoritarianisme populis misalnya. Itu macam-macam. Nah, lalu si peneliti itu mengatakan, oh ini model Orde Baru ini otoritarianisme birokratik, itu versi Profesor Mokhtar Masud. Tapi kalau saya beda lagi, misalnya oh Orde Baru itu neopatrimonial misalnya. Jadi strukturnya autokratis atau otoritarian, tapi gaya politiknya personal, patrimonial. Jadi relasi-relasi politik antara presiden dengan para pejabat, para jenderal, para birokrat itu dengan pola yang patrimonial. Jadi pertama mengelaborasi konsep kunci. Ya. Lalu dari elaborasi konsep kunci itu ada komponen-komponennya. Komponen-komponennya itu jelas ya. Kalau nanti otoritarianisme ciri khasnya apa? Kalau patrimonialisme ciri khasnya apa? Itu ada itu. Dan itu kita bisa mengambil referensi dari banyak literatur. Nah, setelah ada definisi, ada ciri, kemudian yang ketiga itu ini ya, klasifikasi atau tipologi. Ya. Tipologi itu tipe-tipe yang bisa berbeda tadi. Oh, ada bermacam-macam otoritarianisme. Oh, ada beberapa tipe transisi. Ada jalur yang dari atas, dari bawah, dari luar gitu. Atau kombinasi misalnya. Ada juga misalnya soal politik anggaran.
Oh, ada tipe birokratik, ada tipe teknokratik, oh ada tipe populis, ada tipe oligarkis, oh ada tipe demokratis. Misalnya ya. Nah, itu yang pertama itu. Ya. Pertama, ini umumnya begitu. Yang kedua, yang paling utama, tapi yang pertama tadi kalau mau dipecah juga bisa. Jadi ada sub 1, sub 2 gitu. Terserah, itu soal cara aja itu, soal cara. Tetapi intinya nomor 1 itu kita mengkonseptualisasikan atas konsep kunci beserta pengertiannya, komponen atau karakteristiknya, lalu yang ketiga tipologi. Ya, tipologi itu penting itu, ya. Karena nanti kita untuk menandai terhadap subjek yang kita teliti. Lalu yang kedua, kita menghadirkan review literatur, atau katakanlah begini, kita menghadirkan perspektif, ya, perspektif yang itu bermaksud menjelaskan atau memahami atau understanding terhadap konsep kunci yang utama. Tadi ada transisi demokrasi, ada reformasi, ada otoritarianisme. Ya, itu harus dijawab. Kalau misalnya pertanyaannya mengapa, ya jelas. Berarti kita sedang melakukan eksplanasi. Berarti kita harus mengidentifikasi, harus menghadirkan perspektif untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang menyebabkan terjadinya fenomena. Entah tadi fenomena transisi, atau fenomena otoritarianisme, atau fenomena reformasi, atau fenomena perubahan desa, gitu. Ya. Nah, ini namanya perspektif ya, yang kedua gitu ya. Lalu yang ketiga bisa juga ini gabungan. Jadi misalnya subjudulnya membangun argumen, ya, bangun argumen. Jadi ini artinya apa? Ini semacam jawaban, struktur jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang sudah kita rumuskan, dan ini itu adalah kristalisasi dari pertama dan kedua tadi, ya, antara itu tadi ya, antara subjudul 1, subjudul 2, lalu subjudul 3 itu mengkristalisasi itu, dan yang tidak kalah penting melakukan kontekstualisasi. Jadi subjudul ketiga ini melakukan konseptualisasi, misalnya begini, menjelaskan transisi demokrasi Indonesia. Jadi nanti dibuat rangkaian, kalau orang lain itu yang sering muncul secara formal itu namanya kerangka pemikiran. Kerangka pemikirannya di situ. Nanti di sana membangun argumen, berbagai argumen yang bisa menjawab pertanyaan penelitian. Nah, kalau yang eksplanasi ya eksplanasi, misalnya krisis basis material, krisis legitimasi, perpecahan elit dan gerakan massa itu membuat transisi. Nah, itu struktur teori itu. Terus tadi yang punya Profesor Mokhtar Masud juga sudah saya hadirkan. Nah, sama juga tadi saya dalam kasus reformasi pemerintahan daerah, saya mengidentifikasi tadi ya, ini tipenya macam-macam reformasi itu. Ada yang inovasi ya, ada yang atau incremental reform, terus kemudian ada audacious reform, reformasi yang nekat. Lalu ada institutionalized reform, ya. Jadi ini reform yang dinegosiasikan, disepakati secara kolektif begitu. Lalu ada yang satu lagi yang saya hadirkan, saya ciptakan, itu adalah contentious reform, reformasi yang penuh pertarungan. Di sini memadukan antara
konsolidasi kekuasaan di satu sisi dengan kehendak untuk melakukan reformasi. Jadi titik pertemuan itu namanya contentious atau politik pertarungan gitu. Ya, jadi ini diuraikan 3 poin itu, lalu yang terpenting nanti tetap ada entah itu struktur eksplanasi atau struktur interpretasi yang nanti konteks atau relevan dengan fenomena empirik yang dikaji, sekaligus juga menjawab pertanyaan penelitian. Ya, jadi secara umum saya kira begitu. Ya, kira-kira nanti kalau ada yang lain yang perlu diuraikan lebih jauh atau perlu diupdate, nanti akan saya update ya. Mudah-mudahan ini bisa bisa merangsang ya, meskipun biasanya kita kalau praktek itu kan sulit gitu ya. Tapi ini bisa dilakukan dengan cara membaca. Kuncinya membaca. Saya punya pengalaman dulu membaca bukunya Profesor Nong Muhajir ya, metodologi penelitian itu saya baca sampai 7 kali. Terus buku Mokhtar Masud saya baca sampai 3 kali. Sehingga tahu bagaimana orang itu melakukan problematisasi, konseptualisasi, saya cermati. Kemudian buku saya Transisi Demokrasi, yang tesis yang saya jadikan Transisi Demokrasi itu pernah saya berikan pada Profesor Sunyoto Usman, waktu itu Dekan Psikologi UGM. Nah, Pak Nyoto itu punya anak bimbingan mahasiswa S2 gitu. Lalu teman ya dari Padang. Lalu Profesor Sunyoto itu memberikan buku itu pada teman tadi. Nih, baca buku ini. Pelajari bagaimana melakukan pertanyaan penelitian sampai konseptualisasi. Jadi teman saya tadi cerita ke saya belajar banyak dari buku ini untuk tadi ya, bagaimana membuat pertanyaan penelitian atau yang saya sebut sebagai problematisasi dan konseptualisasi. Jadi konseptualisasinya dengan pertanyaannya koheren, clear, relevan ya. Tetapi sekali lagi para sahabat, kalau pertanyaannya jeblok di awal di problematisasi kita sudah sangat lemah, maka di konseptualisasi juga sulit gitu. Dan sekali lagi konseptualisasi itu memang nanti sub-sub judulnya itu terserah ya, bebas lah gitu ya. Tetapi sekali lagi ini yang penting konsep kuncinya itu dihadirkan. Ya, jadi memang tidak harus membuat definisi yang jelas, yang diri-diri gitu ya. Tetapi makna itu penting ya. Misalnya ketika saya menulis tentang reformasi ya, saya tidak perlu membuat definisi yang macam-macam tentang reformasi, tetapi yang saya lakukan adalah perbedaan antara reformasi dengan inovasi. Misalnya, reformasi itu adalah penggunaan kekuasaan untuk perubahan misalnya. Apa sih yang berubah? Institusi berubah. Tapi kalau inovasi itu adalah perbaikan. Jadi penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperbaiki produk dan layanan. Tapi memang banyak orang yang melakukan studi tentang pemerintahan daerah memakai inovasi. Saya kritik ini. Anti politik nih gitu. Ya, itu penting ya. Jadi kritik itu selalu ada. Jadi sekali lagi cara kita membuat problematisasi, membuat konseptualisasi itu dengan literatur review, dengan ini tesis, lalu antitesis, lalu ada sintesis. Jadi ada itu namanya berpikir kritis, berpikir dialektik ya.
Dan memang tantangannya di situ ya. Jadi sejak awal itu misalnya seperti Profesor Pratekno kan selalu mengingatkan ke saya, ini pintu masuknya apa, ini studi tentang apa, itu terus gitu ya. Kalau 2 poin itu tidak clear ya nanti buntutnya juga nggak clear. Kerangka konseptualnya meskipun tidak sekedar kumpulan definisi seperti yang tadi saya sampaikan, nanti konseptualisasinya juga rumit, bulatnya minta ampun. Sehingga ini nggak jelas ini sebenarnya studi tentang apa toh? Ya, saya pernah melakukan pengujian disertasi itu. Jadi saya melihat ini posisi studinya nggak jelas sehingga teorinya itu mengarah kemana-mana. Rumusan masalahnya juga tidak begitu jelas. Kalau nggak jelas nanti pokoknya itu dulu ya, clarity ya, kejelasan itu nomor 1. Kemudian yang kedua koherensi. Koherensi itu kesesuaian, runut, runtut. Jadi kerangka konseptual itu memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Ya memang kalau yang tadi strategi promosi desa wisata itu ya memang ada sedikit koherensinya gitu. Karena kalau pertanyaannya kan cuma bagaimana strategi promosi desa wisata gitu. Nah, nanti di situ ada beberapa strategi promosi desa wisata. Satu melalui iklan di media cetak. Dan yang kedua melalui media sosial. Kemudian yang ketiga melalui human relation atau PR atau apalah. Ya memang terjawab, ada koherensi gitu. Tapi koherensinya dapat itu ya, tetapi clarity-nya, kejelasan dia sebagai struktur teori itu sangat tidak jelas. Karena tidak jelas lalu dia tidak memberikan dukungan untuk pembentukan pengetahuan. Ya. Dan memang teman-teman, jadi sebelum Anda main-main di sini di level konseptualisasi, beresi dulu dong. Problematisasinya itu diberesi dulu. Dan sekali lagi kuncinya itu membaca literatur review itu. Sehingga kan banyak ini orang itu kan kadang-kadang misalnya teman saya harus membaca 30 jurnal. Terus sahabat saya Gregorius Sadan sedang mengambil S3 doktor di Undip diminta untuk membaca 100 literatur. Lalu saya katakan ya mau 50 mau 100 itu. Ini kan bukan persoalan jumlah. Ya. Tapi yang paling penting literatur review itu mapping. Memetakan argumen, memetakan perspektif. Nah, ini literatur review ini ya itu ada di mana-mana berguna baik untuk problematisasi maupun konseptualisasi. Nah, yang sangat penting setelah kita bisa mapping, bisa menunjukkan argumen, kita mengkritik. Mengkritik ini kelemahannya di mana ini. Kalau kita mengkritik maka mau tidak mau kita juga harus menghadirkan pendapat baru. Ya. Seperti tadi saya kasih contoh, ada Profesor Mokhtar Masud memasukkan ada satu variabel, ada variabel internasional. Kemudian karakteristik otoritarianisme juga beda gitu. Jadi berbeda dengan yang lain-lain. Ini kombinasi ini otoritarianisme birokratik ini di dalam struktur negaranya, tapi untuk pengendalian masyarakat itu pakai korporatif. Sehingga ini OBK, otoritarianisme birokratik korporatif, ya. Sekali lagi itu kalau studi-studi tentang otoritarianisme, tentang korporatisme itu memakai pluralisme, itu relevan itu untuk dulu studi tahun 80-an. Tapi kalau sekarang dengan menggunakan pluralisme itu sudah nggak begitu relevan. Saya kira begitu ya teman-teman ya. Saya masih
Barangkali masih ada yang belum saya keluarkan, nanti bisa diupdate di lain kesempatan. Saya kira demikian dan terima kasih.